Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claresta Dewi dengan NPM 10060317004. Di sini akan menjelaskan jawaban saya dalam ujian akhir semester Teknologi Kosmetika. Untuk yang pertama di sini ada sediaan deodoran dan juga antiperspiran. Nah, keringat ini kan merupakan suatu cairan yang memang diekskresikan melalui kelenjar apokrin dan juga kelenjar ekrin. Nah, jelaskan perbedaan karakter dari kelenjar tersebut dan juga jenis keringat yang dikeluarkan. Nah, selain dari perbedaan yang tertera di layar ini, ada kelenjar apokrin dan juga kelenjar ekrin. Di sini yang pertama ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini merupakan kelenjar keringat yang memang belum berkembang pada masa anak. Tapi fungsinya ini aktif pada saat pubertas. Nah, fungsi dari kelenjar ini yaitu dihubungkan dengan perubahan hormonal yang terjadi pada saat pubertas. Walaupun peranan hormon memang masih belum diketahui dengan pasti, nah untuk aktivitas kelenjar apokrin ini dapat dipengaruhi oleh hormon androgen dan juga tingginya aktivitas testosteron 5-alfa reduktase yang nantinya akan merangsang sekresi produk kelenjar apokrin. Nah, sebenarnya kelenjar apokrin ini bertanggung jawab dalam sirkulasi androgen menjadi dihidrotestosteron. Untuk sekresi kelenjar apokrin ini secara in vivo memang mengandung kolesterol, gliserid, squalen, wax, dan juga kolesterol ester. Nah, kemudian ada kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini berbeda dengan kelenjar apokrin. Kalau kelenjar apokrin itu aktifnya pada saat pubertas, sedangkan kelenjar ekrin ini sudah aktif memang pada saat lahir gitu. Jadi, kelenjar ekrin ini pertama kali muncul pada fetus berusia 3,5 bulan. Pada usia fetus 7 bulan, kelenjar ekrin di aksila akan mulai terbentuk dan beberapa minggu kemudian terbentuk di tempat lain, hampir di seluruh tubuh. Nah, kelenjar ekrin ini berespon terhadap rangsangan kolinergik, alfa dan juga beta adrenergik, dan neurotransmitter periglandural, dan juga yang lainnya tentunya. Nah, misalnya seperti vasoactive intestinal peptide dan juga adenosine trifosfat atau ATP. Nah, respon keringat pada setiap individu kan berbeda-beda ya, tergantung pada suhu dan juga stres fisik yang memang dihadapinya. Untuk kecepatan keringat pada area tubuh tertentu juga ditentukan oleh jumlah kelenjar aktif dan juga jumlah rata-rata keringat yang memang diekskresikan per kelenjar. Untuk proses berkeringat ini meliputi proses sekresi keringat yang diikuti dengan proses reabsorpsi. Komposisi sekresi kelenjar ekrin terdiri atas ion organik seperti natrium, seperti klorin, seperti K+, HCO3, laktat, urea, amonia, dan juga asam amino, serta protein termasuk protease. Nah, untuk sekresi keringat sendiri awalnya dirangsang oleh pelepasan asetilkolin dari ujung saraf kolinergik periglandural sebagai respon terhadap perangsang emosi ataupun juga suhu. Proses ini juga diperantarai oleh kalsium intrasel. Nah, produksi keringat yang memang berlebihan ini dapat menyebabkan kehilangan elektrolit, sehingga dalam hal ini elektrolitnya yaitu natrium klorida. Selanjutnya nanti akan terjadi proses reabsorpsi yang bertujuan untuk mengurangi kehilangan elektrolit yang berlebihan, walaupun memang sebenarnya keringat disekresikan dalam jumlah yang besar. Kemudian, mengapa bau keringat menjadi tidak enak, dan juga saya di sini akan menjelaskan mekanismenya. Keringat yang dikeluarkan seseorang ini sangat terlibat dalam proses timbulnya bau badan, di mana kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat ini telah terinfeksi oleh bakteri yang memang berperan dalam proses pembusukan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sekresi keringat awalnya memang dirangsang oleh pelepasan asetilkolin dari ujung-ujung saraf kolinergik periglandural sebagai respon terhadap rangsang emosi ataupun juga suhu. Proses ini juga diperantarai oleh kalsium intrasel kan. Nah, keringat yang dikeluarkan seseorang ini sangat terlibat dalam proses timbulnya bau badan yang tadi sudah dijelaskan dan tertera pada layar. Nah, untuk bau badan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe sebenarnya. Tipe apokrin dan juga tipe ekrin. Nah, bau badan ini merupakan tipe yang memang sering ditemukan gitu kan. Untuk bromhidrosis apokrin ini merupakan tipe bromhidrosis yang memang paling sering ditemukan. Sedangkan untuk bromhidrosis
ekrin memang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan bromhidrosis apokrin. Nah, bromhidrosis apokrin ini paling sering terjadi di aksila, yaitu lokasi yang memang terbanyak kelenjar apokrin. Untuk bau badan ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu peningkatan aktivitas kelenjar apokrin, keterlibatan mikroorganisme yang tadi menyebabkan bau badan dan berperan dalam proses pembusukan. Terus habis itu kulit yang menderita bau badan ini sebenarnya jumlah dan ukuran kelenjar apokrin ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah normalnya. Untuk sel-sel kelenjar apokrin juga tampak lebih hiperplastik dan juga hipertrofik dengan aktivitas sekresi yang memang lebih tinggi. Kemudian hasil sekresi dari kelenjar apokrin ini berperan dalam produksi bau badan. Nah, pada saat mencapai permukaan kulit, hasil sekresi kelenjar apokrin ini sebenarnya tidak berbau. Akan tetapi, bau yang ditimbulkan itu merupakan dekomposisi bakteri pada hasil sekresi kelenjar apokrin. Jadi, bakteri yang memang banyak ditemukan pada aksila ini yaitu bakteri-bakteri gram positif, misalnya kayak Micrococcus, terutama Staphylococcus sp, Propionibacterium anaerobik, microaerophilic, aerobic coryneiform, dan yang paling penting itu biasanya ada Corynebacterium. Nah, di sini pemicu bau badan ini sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang disebabkan oleh bakteri anaerobik yang memang ada pada tubuh kita. Nah, nanti saat keringat bertemu dengan bakteri ini akan mengubah keringat menjadi asam. Bakteri ini dapat berkembang biak melalui keringat sebagai medianya dan menghasilkan bau badan. Jadi keringat tuh ada baunya gitu. Sebenarnya keringat tuh nggak ada baunya, tapi karena memang bakteri ini melakukan dekomposisi, jadi keringat yang dihasilkan itu menghasilkan bau. Nah, selain itu, bau badan juga memang dipicu oleh beberapa hal, mulai dari toksin, kegemukan, infeksi, stres, dan juga gangguan genetik. Kemudian yang ketiga, yang 1C di sini ada bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan juga antiperspiran dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, deodoran ini kan diformulasikan untuk menghilangkan bau badan, tapi tidak menghambat produksi keringat. Nah, jadi ketika kita memakai deodoran tuh, kita tuh akan tetap berkeringat. Karena deodoran ini akan membuat kulit kita asam sehingga tidak menjadi sarang bakteri yang berpotensi nantinya akan bereaksi dengan keringat kita seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bakteri itu tidak akan mendekomposisi bakteri sehingga menghasilkan bau badan. Deodoran ini biasanya banyaknya itu mengandung parfum sintesis yang untuk menyamarkan bau badan. Kemudian ada antiperspiran. Antiperspiran ini beda cara kerjanya itu memang beda dengan deodoran. Jadi antiperspiran ini memang dia berfungsi untuk menghambat keluarnya keringat. Nah, dia biasanya mengandung senyawa aluminium, kayak misalnya aluminium klorid, aluminium klorohidrat, seperti yang digambar di sini nih. Nah, pada saat si antiperspiran ini diaplikasikan, jadi nanti keringat tuh dia nggak bakal keluar pada area yang memang diaplikasikan oleh si antiperspiran ini gitu. Jadi nanti senyawa aluminium ini dia yang akan menghambat keluarnya keringat. Jadi ketika senyawa aluminium bereaksi dengan keringat, aluminium ini akan berubah menjadi gel yang memang menghambat saluran keringat. Sini, keringat ini sebenarnya masih tetap diproduksi gitu oleh tubuh. Karena memang kan keringat merupakan cara tubuh kita mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Tapi keringat ini nggak bakal keluar di area di mana antiperspiran ini diaplikasikan gitu, atau aluminium yang terdapat di antiperspiran ini diaplikasikan gitu. Jadi itu perbedaan dari antiperspiran dan juga deodoran. Kemudian apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif dan juga meliputi apa saja sih? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini. Kosmetik dekoratif ini merupakan sediaan yang memang hanya digunakan pada permukaan untuk merias atau menutup kekurangan pada kulit atau rambut atau kuku sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologi. Nah, ada di sini tujuan-tujuan kosmetik dekoratif ya. Pertama, improve appearance di sini kan. Nah, terus di sini juga ada even out skin tones, impart color, hide imperfection, dan juga protection. Nah,
Jadi intinya kosmetik dekoratif ini tidak merubah apapun dari anatomi secara mendasar, baik itu rambut, wajah ataupun juga kuku. Jadi kosmetik dekoratif ini pure hanya menutup atau merias kekurangan saja dan tidak bertujuan untuk mengobati ataupun juga mengatasi. Nah, tujuan dekoratif di sini pokoknya tidak ada tujuan untuk merubah anatomi dan juga fisiologi dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi, murni tujuannya hanya untuk merias dan menutup kekurangan, dan produk-produk kosmetik dekoratif ini tidak ditunjukkan untuk berpenetrasi ke dalam kulit. Jika dia sudah berpenetrasi, misalnya seperti obat jerawat, dia bukan kosmetik dekoratif, tapi masuknya ke kosmetik estetikal. Untuk tujuan kosmetik dekoratif sendiri, di sini ada 5. Ada improve appearance, dia tuh memperbaiki penampilan. Jadi memang jadi kayak membuat kita lebih pede gitu kan, perbaiki penampilannya. Terus habis itu impart color, memberikan warna. Even out skin tones, dia menyeimbangkan warna kulit. Misalnya, apalagi sekarang seperti yang kita tahu ya, bahwa teknologi memang sudah sangat-sangat maju. Bahkan warna kulit yang tadinya tidak merata bisa ditutupi misalnya dengan BB cream, CC cream, atau juga foundation sehingga dapat menyeimbangkan warna kulit. Seperti pada gambar di sini. Di sini misalnya ada kulit wajah yang memang mengalami beberapa gangguan atau ketidaksempurnaan seperti jerawat atau flek-flek hitam. Nah, di sini bisa ditutupi oleh foundation, oleh CC cream ataupun juga BB cream. Nah, kemudian ada head imperfection, menyembunyikan ketidaksempurnaan. Misalnya, pada bagian tubuh yang berjerawat, sehingga nanti dapat ditutupi tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada protection, perlindungan, misalnya seperti sunblock, seperti kita menggunakan sunscreen, yang memang dikhawatirkan dapat terjadi perubahan pada kulit karena pajanan radiasi sinar UV dari matahari, yang nantinya malah mengakibatkan aging atau penuaan dini. Yang terpenting dalam kosmetik dekoratif, terutama dalam formulasinya, itu zat pewarna, di mana ada dyes dan juga pigmen. Nah, untuk dyes sendiri, color additive solved in the medium in which they are used. Di sini, dyes ini merupakan zat warna yang akan larut dalam medium yang digunakan, sedangkan pigmen itu dia tidak larut dalam medium yang digunakan. Misalnya, seperti eyeshadow ataupun juga blush on. Jadi keduanya ini, baik dyes ataupun juga pigmen, mereka sama-sama zat warna. Nah, tapi pigmen ini tidak larut dalam medium digunakan. Nah, untuk contoh kosmetik sendiri di sini ada untuk rambut ini ada hair days. Nah, terus habis itu untuk wajah itu ada foundation. Untuk mata itu ada maskara, eyeshadow, eyeliner, lips. Untuk bibir itu sendiri ada lipstick, lip gloss. Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali bentuk-bentuk lipstick, mulai dari lip gloss yang menghasilkan efek glossy, lipstick pun ada lipstick yang matte, ada lipstick yang memang nanti dia transfer. Kemudian ada nails, untuk kuku ini ada pewarna kuku, penguat kuku, dan juga ada kuku palsu yang memang sekarang banyak digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau penyakit yang terdapat pada kuku. Nah, di sini ada jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Di sini ada nails dekoratif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan anatomi kuku seperti yang tertera di layar sini, ada gambarnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa berbagai macam perawatan kuku tersedia sampai saat ini, mulai dari manicure, pedicure, dan juga perawatannya sampai pada pemakaian kuku buatan. Nah, kuku ini memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama ini, seperti yang kita tahu secara umum ya, bahwa kuku ini sebagai pelindung dari ujung jari. Kemudian fungsi yang kedua yang memang fungsi ini sangat penting, yaitu memberi sensitivitas daya sentuh. Karena memang pada ujung jari ini terdapat banyak sekali reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek atau menyentuh sesuatu, sehingga kita dapat merasakan bersentuhan dengan objek yang kita sentuh. Nah, dari dalam tubuh, kuku muncul dari sel berupa gel atau sel lembut yang mati kemudian mengeras dan membentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Nah, kuku itu merupakan bagian terkeras dari tubuh, seperti halnya tulang dan juga gigi. Karena memang kuku ini mengandung air yang memang sangat sedikit. Nah, zat yang dapat
Zat yang dapat membentuk kuku ini antara lain protein bernama keratin, sama seperti rambut sebenarnya kan. Fungsi utama kuku sendiri kan tadi sebagai pelindung ujung jari yang lembut dan juga ujung jari ini penuh dengan urat syaraf dan mempertinggi daya sentuh. Nah, kuku ini memiliki beberapa bagian. Ada sebenarnya banyak sekali bagiannya ya. Di sini ada matriks kuku atau nail matrix. Ini nail matrix ini dia tuh berfungsi merupakan dia bagian utama dari sel-sel yang membentuk keratin pada lempeng kuku yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan sel-sel baru yang mendorong keluar dan menggantinya dengan keratin yang baru. Nah, biasanya keratin ini terganti pada bagian proksimal dari lempeng kuku yang terletak berdekatan dengan matriks. Nah, bagian ini berlaku seperti misalnya akar yang mempengaruhi pertumbuhan lempeng kuku. Kemudian ada nail bed. Ini. Nah, nail bed ini bagian dalam yang memang letaknya sama di bawah lempeng kuku dan merupakan lanjutan kulit di sekitar kuku. Nah, nail bed ini fungsinya mendukung pertumbuhan pelindung ujung jari agar tetap menyatu dengan kulit melalui keratin yang nanti akan keratin yang dihasilkan. Nah, bantalan kuku ini, nail bed ini memiliki warna khas merah muda yang memang disebabkan adanya aliran darah kapiler di dalam kuku. Kemudian ada nail plate. Sini ada nail plate nih, bagian atasnya. Nah, nail plate ini terletak pada lapisan paling luar yang memang biasanya berbentuk melengkung dengan warna merah muda akibat kapiler derma yang memang mendasarinya. Nah, apabila teksturnya bergaris dan memiliki perubahan warna serta ketebalan, bisa jadi nail bed yang ada perubahan warna dan ketebalan ini tanda suatu penyakit gitu. Jadi, penggunaan kutex biasanya yang berlebihan ini dapat menyebabkan kekeringan dan sulit bernafas pada bagian atau area nail plate ini. Kemudian ada nail fold. Nah, nail fold ini merupakan hubungan dari kulit yang memang terdiri dari proksimal dan juga lateral yang rentan terhadap trauma mekanik. Misalnya seperti kita sering menggigit kuku ataupun juga pertumbuhan di dalam kuku yang menyebabkan infeksi bakteri dan jamur gitu. Jadi diharapkan jangan sering-sering menggigit kuku karena memang dapat menyebabkan beberapa penyakit atau gangguan pada kuku. Nah, bagian dari nail fold ini yang sering mengalami radang dan pembengkakan yang dikenal sebagai paronesia atau lebih dikenal dengan istilah cantengan yang kita tahu. Kemudian ada kutikula. Nah, untuk kutikula ini nih, di sini bagian atas, kutikula ini sebagai eponisium yang memang fungsinya ini untuk mencegah cedera dan infeksi akar ataupun juga matriks, menjaga kelembapan dan juga mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Bentuk kutikula ini sebenarnya cenderung tipis dan juga transparan, dan ukurannya ini lebih kecil daripada lunula. Kemudian, ada lunula. Lunula ini bentuknya seperti bulan sabit di dasar nail plate yang biasanya berwarna putih pucat. Nah, biasanya di sini nih. Nah, lunula melengkung di sini. Apabila terkena cahaya akan sedikit membias menjadi warna merah muda. Nah, lunula ini biasanya terlihat pada jempol. Biasanya kalau kita lihat ya ada kayak melengkung gitu di jempol. Nah, itu namanya lunula. Nah, untuk kuku dekoratif pada kuku ini ada colored enhancers, pewarna dan pengeras kuku, dan juga ada kuku palsu atau artificial nail. Kemudian untuk colored enhancers, pewarna dan pengeras kuku, seperti yang kita tahu ya bahwa ada kutek ini kan banyak sekali ya. Mulai sekarang ada kutek peel off yang bisa dikelupas gitu saat mengering. Nah, sebenarnya color hardeners, pewarna dan pengeras kuku ini mengandung resin. Nah, nail polish ini atau cat kuku ini mengandung resin sehingga cat kuku menjadi keras saat mengering sehingga nantinya akan memberikan efek glossy nih, seperti yang tertera pada gambar bahwa dia pada saat diaplikasikan pada kuku akan memberikan efek glossy, efek cerah seperti misalnya kita menggunakan lip gloss pada bibir yang juga menghasilkan efek glossy gitu kan. Nah, efek glossy ini dia akan muncul pada saat si cat kuku ini memang mulai mengeras.
Nah, cat kuku ini merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami dari kuku. Nah, nail polish ini, misalnya kayak base coat dan juga top coat, memang mempunyai formulasi dasar yang sama dan juga mengeras dengan penguapan. Nah, biasanya diaplikasikannya dengan brush. Kemudian ada nail enamel remover, merupakan cairan yang memang mengandung pelarut kuat, yaitu alkohol, misalnya seperti mengandung alkohol, etil asetat, butil asetat yang memang berfungsi untuk menghapus nail enamel dari nail plate, kemudian menghapus cat kuku yang juga mengandung material lemak seperti setil alkohol, setil palmitat, lanolin, castor oil, dan juga minyak sintesis lain yang memang berfungsi untuk melembabkan kuku. Kemudian ada pelembab kuku atau nail moisturizer. Ternyata moisturizer itu bukan hanya untuk kulit wajah ya, tapi juga untuk pelembab kuku yang merupakan krim atau lotion yang tersusun dari bahan oklusif seperti misalnya petrolatum, minyak mineral, lanolin, humektan seperti gliserol, PPG, dan juga protein, dan juga bahan-bahan aktif lainnya untuk meningkatkan daya ikat air pada nail plate, misalnya seperti AHA, asam laktat, dan juga urea. Nah, tujuan dari nail moisturizer ini memberikan kuku rasa lembab gitu. Memberikan kuku rasa lembab yang tujuannya untuk meningkatkan kadar air pada kuku. Kemudian ada kuku palsu. Sebenarnya penggunaan kuku palsu ini bisa disebabkan karena memang ada gangguan pada kuku sendiri ataupun juga memberikan kecantikan pada kuku gitu kan, walaupun memang kukunya tidak mengalami gangguan. Nah, kemudian untuk kuku artifisial ini memberikan efek kuku menjadi lebih panjang. Biasanya menggunakan polimer ataupun juga monomer dari metaklirat. Nah, nail plate ini bentuknya kan lebih panjang ya. Nail plate ini bentuknya lebih panjang. Nah, bisa jadi correcting dari beberapa penyakit, misalnya seperti kukunya rapuh, bergerigi. Nah, nail plate ini tidak menempel pada nail blade. Salah satu solusinya bisa pakai artificial nail ini gitu. Misalnya ada kelainan-kelainan ataupun juga penyakit pada kuku. Misalnya seperti cantengan tadi. Cantengan kan radang ya, radang pada jaringan sekitar kuku. Nah, biasanya disebabkan oleh kuman dan juga bakteri pembentuk nanah. Ataupun juga kukunya seperti ini nih, jadi kukunya rapuh, bergerigi gitu kan, mudah patah. Hal ini memang disebabkan oleh misalnya kayak kekurangan zat besi. Ini kan penyakit bright nail ya. Nah, bisa diatasi nih sama penggunaan kuku palsu ini. Gitu. Nah, ada juga kayak penyakit-penyakit lainnya, misalnya ankle nail, yaitu kelainan berupa menipisnya kuku dan melengkungnya pada ujung kuku lepas. Jadi kondisinya ini memang terjadi pada saat usia tua atau penderita anemia, biasanya kekurangan darah merah. Nah, kemudian ada yang lain tuh, kayak misalnya bright nail atau leukonychia, yang memang ada beberapa penyakit pada kuku. Kemudian ada di sini cosmetic testing dan juga stability testing of cosmetic. Nah, ini meliputi apa saja sih gitu kan? Sebelumnya, yang seperti yang kita tahu bahwa dalam pembuatan kosmetik memang sama seperti pembuatan obat ataupun juga pembuatan makanan. Memang harus melalui beberapa tahap pengujian yang harus memenuhi syarat pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diwajibkan untuk seluruh industri kosmetik. Nah, CPKB ini merupakan standar mutu dan juga keamanan. Salah satu aspeknya yaitu sistem manajemen mutu yang baik, yaitu berupa bahan baku ataupun juga bahan jadinya. Nah, pengujian terhadap kosmetik diantaranya kayak cosmetic substance testing. Nah, pengujian terhadap bahan, jadi tujuan ini untuk mengetahui bahannya itu aman atau enggak sih gitu kan. Terus juga kualitasnya baik atau tidak, karena memang diharapkan produk kosmetik atau seluruh produk pun selain kosmetik sebenarnya nantinya memiliki kualitas yang baik gitu serta aman. Nah, khususnya untuk kosmetik sendiri diharapkan memiliki kualitas yang baik serta aman dan juga tentunya memberikan efek yang memang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian ada preclinical testing yang memang pengujian terhadap hewan di sini, animal testing. Nah, sementara itu animal testing atau uji coba pada hewan itu pengujian terhadap hewan yang digunakan untuk menguji keamanan dari kosmetik hingga dengan tujuan
Untuk mengetahui dampaknya bagi manusia itu nanti seperti apa sih? Misalnya seperti adanya uji iritasi. Nah, uji iritasi ini kan pengujian untuk mengetahui kan dampaknya penggunaan kosmetik pada kulit. Apakah kulit nantinya pada saat diaplikasikan kosmetik akan mengalami bengkak, gatal, atau peradangan setelah diberikan kosmetik tersebut, atau memang sesuai dengan efek yang diharapkan gitu kan. Kemudian ada clinical testing atau ethical of human testing. Nah, setelah melalui pengujian terhadap hewan, kosmetik juga diujikan terhadap manusia, yaitu clinical testing di sini. Kemudian ada safety testing protocol irritation testing, di mana di sini meliputi sensitization testing, yaitu uji sensitivitas kulit, biasanya dilakukan dengan cara mengoleskan tipis-tipis produk tersebut pada kulit punggung tangan, khususnya untuk produk perawatan kulit wajah. Nah, oleskannya biasanya nih ya, pada bagian belakang telinga di antara rahang, karena memang kulit bagian itu tuh lebih sensitif dibandingkan dengan bagian lainnya, sehingga nantinya dapat memberikan respon yang memang cukup cepat ketika terkena bahan aktif produk yang dioleskan. Kemudian ada phototoxicitas testing. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah suatu produk kosmetik menimbulkan efek toksik atau tidak. Nah, efek toksisitas ini dilakukan secara in vivo dengan jalur perkutan terhadap hewan uji. Nah, nanti dipaparkan pada sinar UV atau lampu UV dengan biasanya panjang gelombangnya itu 320 sampai 400 nanometer. Nah, setelah beberapa hari dia mati, nanti itu akan dilihat nih apakah timbul iritasi seperti misalnya kemerahan, gatal, pleuritas, dan malah jerawatnya ini semakin parah gitu kan. Nah, kemudian ada photoallergenicity, kemudian ada photosensitization. Apakah kosmetik ini nanti menimbulkan alergi atau tidak? Kemudian ada safety in use testing, penggunaannya aman atau tidak sih gitu kan. Kemudian systemic exposure. Kemudian ada microbial testing. Jadi tes terhadap mikroba untuk menguji pengawet yang digunakan tuh bahan jadinya untuk menguji gitu, tes terhadap mikroba, menguji pengawet yang digunakan karena kosmetik ini memang menggunakan pengawet di sini. Kemudian ada defining the product claim, testing claim, packaging, dan juga labelnya. Nah, klaimnya juga harus diuji, misalnya dia diklaim memiliki efek pencerah. Benar nggak sih dia tuh dapat mencerahkan atau tidak gitu kan? Jangan sampai klaimnya sebagai pencerah, tapi nanti yang digunakan pada saat digunakan justru dia tidak dapat mencerahkan gitu. Selain itu, untuk packaging dan juga labelnya juga harus diperhatikan dan dievaluasi sesuai atau tidak. Kemudian ada produk testing program. Untuk sistem penghantaran produk baru memang harus dievaluasi clinical testingnya. Safety-nya sama dengan produk-produk yang sudah yang memang penghantaran sudah ada gitu kan. Ini meliputi evaluation of a new delivery system, clinical testing of a new delivery system, safety testing of a new delivery system, dan juga di sini ada post marketing surveillance. Di sini selain terkait dengan mutu produknya, terkait juga dengan marketingnya, sehingga harus ada tentunya post marketing surveillance di sini, sehingga nanti setelah dipasarkan kita juga harus tahu dong bagaimana respon dari konsumen, apakah konsumennya suka atau bahkan ada atau tidaknya komplain, dari baik itu dari segi klaim, dari segi label, dari segi efektivitas, atau seberapa besar market size dari produk tersebut. Nah, kemudian di sini ada mikrobi atau stability testing yang meliputi kosmetik yang tadi kan, cosmetic substance. Nah, terus habis itu di sini juga ada mikrobiologi on kosmetik. Mikrobiologi testing meliputi apa saja sih? Sebenarnya kosmetik itu kan memang bukan sediaan steril ya, justru memang bukan produk steril. Akan tetapi bukan berarti karena dia bukan produk steril maka boleh tercemar mikroba, tetapi produk jadinya tetap harus memenuhi persyaratan batas mikroba yang memang masih ditoleransi. Sehingga untuk menghindari cemaran mikroba, beberapa kosmetik memang harus ditambahkan pengawet untuk mencegah pencemaran mikroba. Karena jarang ya kosmetik yang single use, rata-rata yang digunakan itu berulang-ulang sehingga rentan terkena mikroba.
Nah, sehingga memang perlu dilakukan protokol uji mikrobiologi untuk menjamin kosmetik yang digunakan nantinya sampai dengan waktu simpannya dia tetap aman dari cemaran mikroba. Sehingga di sini digunakan pengawet, yaitu zat yang memang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media, umumnya berupa air, untuk menjamin produk tidak terkontaminasi atau terdekomposisi oleh mikroorganisme. Jadi, karena jika produk tersebut terkontaminasi, maka resikonya dapat terjadi infeksi, bahkan terjadi perubahan pada produk tersebut. Misalnya, warnanya berubah yang awalnya tidak berasal dari warna produk awalnya, tiba-tiba misalnya dia juga menghasilkan gas gitu pada produk, kan itu yang memang tidak diharapkan ya. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang ada di kosmetik ini meliputi Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas. Biasanya dia terdapat pada kosmetik gitu. Nah, untuk mengetahui data-data apa saja sih yang termasuk aspek biologi dari produk kosmetik, nah diantaranya data-data seputar aspek mikrobiologi dari produk kosmetik ini dapat dilengkapi melalui beberapa cara. Pertama, ada presentative efisiensi metode. Jadi dapat digunakan prosedur umum, misalnya seperti yang tercantum pada CTFA, Cosmetic Toiletry, dan juga Fragrance Association. Kemudian ada ISTM. Kemudian juga ada USP metode. Jadi kita dapat prosedur umumnya dapat mengacu pada ini, ketiga ini. Nah, untuk tes for factor affecting preservative efficiency ini ada inoculum preparation and handling, kemudian recovery condition, dan juga plating concern. Nah, untuk general consideration for formulating preservative produk ini diantaranya interaksi dari pengawetnya, aktivitas pengawet karena ketika ada air dalam pengawet tersebut, kemudian gini loh, jadi ketika ada air dalam pengawet tersebut, aktivitas pengawetnya itu gimana sih? Nah, ini bisa dilihat dari general consideration for formulating preservative produk. Kemudian ada microbial content test, uji kandungan mikroba. Nah, untuk prosedur umumnya berdasarkan dengan yang tertera pada general prosedur. Di sini ada USP test, ada package test, kemudian environment, dan juga monitoring test, dan juga environment ini merupakan tes monitoring dan juga lingkungan. Kemudian ada identification of mikroba, identifikasi terhadap mikrobanya. Sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.